Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Kali ini saya berada di entry tol Ungaran. Ini kita mau masuk tol Ungaran, lurus ke Kalirejo. Petunjuknya itu ada alun-alun Bung Karno ya, tidak begitu kelihatan. Terus ini kita masuk ke kanan, masuk ke jalan tol. Jadi kalau jalan ini adalah jalan Sodetan ya, untuk mengarah ke tol. Nah ini entry tolnya seperti ini teman-teman. Lokasinya ada di bawah Bukit Tegalepek ya. Di kanan itu Bukit Tegalepek. Di sana ada kampus Undaris teman-teman, di atas bukit itu ya. Nah ini gerbangnya sudah ditambah satu gate ya. Jadi dulunya cuma satu, sekarang ada dua ini. Oke, kita cek saldo e-tol kita, karena e-tol saya yang biasanya itu yang BCA tuh dicari ndak ketemu. Ini pakai BNI masih berapa? Oh masih 21.000, masih cukup nih sampai Semarang. Gerbang tol Ungaran teman-teman. Jadi ini saya dulu ingetnya ini dibangunnya ini tol dari Semarang ke Ungaran ini mulai beroperasi itu 2011 ya teman-teman. Waktu itu masih menggunakan tunai, jadi masih bayar ya. Bayar tunai itu sampai sekitar 2000 berapa? 2016an kita ini, enggak 17 itu baru mulai ganti pakai non tunai, pakai e-tol. Ini ada JPO, jembatan penyeberangan orang ya. Kita ambil kiri arah Semarang Jakarta. Itu kalau lurus yaitu arah ke Bawen, Jogja, Solo, Jawa Timur, Surabaya teman-teman ya. Tampak di depan tuh ada perbukitan yang dikepras-kepras ya, itu dibuat jadi perumahan itu teman-teman. Nah ini promonya, ini deals 17%. Nah untuk lapisan tolnya ini main bagus, ini dari aspal ya, bukan beton, tapi aspal ini jadi halus, nyaman buat dilewati. Jadi tol Semarang sampai Ungaran ini ya, Ungaran sampai Semarang ini cenderung cantik pemandangannya, karena melewati lembah-lembah, melewati jurang, melewati perbukitan, sehingga jalannya naik turun berkelok-kelok sampai dijuluki panoramic toll road teman-teman. Jalan tol yang berpanorama sapik lah. Nah ini teman-teman, di kanannya ada KM 429 ya, rest area. Menurut sebagian referensi ini adalah rest area terbaik ini di Trans Jawa ya. Ini di kanan ini besar, kiri juga ada rest area tapi temporer ya, cuma ketika peak season aja dibuka. Nah ini yang kanan ini ada masjidnya besar, kemudian ada SPBU-nya, ada macam-macam minimarket, ada Alfa Express, ada Indomaret, kemudian ada juga Starbucks gitu ya, ada warung makan Padang, ada ya macam-macam lah. Itu pemandangannya teman-teman. Di sebelah kiri itu tampak lembayung senja, sang fajar sedang ingin tenggelam. Jadi sangat cantik ya. Untuk Ungaran sampai Semarang ini perkiraannya adalah sekitar 7-9 kilo ya, kelihatannya sekitar itu. Nah ini kita mulai melewati salah satu jembatan teman-teman. Ini namanya Jembatan Penggaron nih teman-teman. Nah ini seperti ini. Jadi di bawahnya ini adalah lembah atau mungkin ada sungainya ya. Itu daerah Penggaron Ungaran, ada hutan wisata yang rencananya mau dikembangkan menjadi Jateng Valley. Itu entah kapan mau dimulai, belum tahu. Katanya sih sudah groundbreaking, tapi kelihatannya kok adem ayem aja.
Untuk dominasi pepohonannya didominasi pohon cemara ya teman-teman. Kemudian untuk kontur jalannya ini sudah mulai beralih dari aspal ke beton, dan konturnya jalannya menurun teman-teman. Jadi harus menjaga kecepatan, kalau aturannya maksimal 80 km per jam teman-teman. Solaria, oh iya itu ada Solaria juga itu di rest area 429 tadi. Nah ini jadi nanti itu juga kita akan menjumpai ini ya, jalan lajur darurat. Nah ini di depan ini ada ini lajur darurat. Jadi kalau ada kendaraan yang mengalami kegagalan rem blong, ini bisa memanfaatkan fasilitas lajur darurat di sini. Nah ini sebelah kiri ini, karena turunannya itu panjang ya teman-teman. Kalau dari arah Semarang ke atas ke Ungaran itu judulnya itu lajur pendakian, jalur pendakian. Nah ini kita mulai ketemu lagi dengan jembatan yang panjang dan meliuk ini. Ini saya lupa ini jembatan apa namanya, kelihatannya sih kalau ndak jembatan Susuan, ini namanya jembatan Gedawang ini teman-teman. Salah satu yang terpanjang ya. Jadi di bawahnya ini konstruksinya adalah tiang-tiang pancang borpel gitu ya, dan itu ketinggiannya kira-kira 15-20 meter teman-teman. Nah waktu pembangunan tol ini tidak apa-apa, waktu pembangunan tol ini itu selesai tahun 2010 apa 2011. Kemudian ketika mau diresmikan, mau dibuka, itu terjadi retak konstruksi, yaitu karena jembatan model seperti itu ya retak, sehingga harus perbaikan dulu, sehingga waktu itu molor beberapa bulan. Dan waktu itu ada yang unik teman-teman. Jadi tol ini ketika semi dibuka ya, itu boleh dilewati oleh pesepeda, entah itu pada nyerobot apa gimana, tapi tidak dilarang oleh pengelola. Jadi sangat banyak pesepeda yang menggunakan menjajal jalur tol ini dari Ungaran menuju ke Banyumanik. Nah kalau dari Ungaran ke Banyumaniknya enak, turun Belandang. Tapi kalau dari Banyumanik sampai Ungaran nuai terus, mesti gembrobias itu naik sepeda. Wong saya juga pernah nyoba itu dulu naik motor, tapi jadi ya ndak kemringet. Di sini ini meskipun aturannya 80, maksimalnya 80 km per jam, tapi sangat banyak mobil-mobil yang melebihi batas kecepatan aturannya ya. Jadi ada ya, ini seperti saya ini jalan 80 itu masih ada yang nyalip. Rata-rata itu ya seperti itu Pajero, Fortuner, kemudian Innova, itu mesti mereka kenceng-kenceng wus ya. Oke teman-teman, jadi jalur tol Semarang-Ungaran ini menghubungkan kota Semarang dengan kota Ungaran. Kalau jalur regulernya melalui Banyumanik dan Pudak Payung itu ya, ini menghubungkan langsung ke Ungaran. Pada tahun 2011 itu diresmikan oleh pemerintah itu dari Semarang ke Ungaran teman-teman, sehingga di exit tol Ungaran itu waktu itu lebaran 2011 ya apa 2012 tuh macetnya rak karuan, karena semua dari arah barat ya, dari Jabodetabek itu semua exitnya di Ungaran nih teman-teman. Jadi macetnya rak karuan. Ungaran kan exit tolnya itu terhubung dengan jalur kecil ya, bukan jalur utama. Jadi jalur semacam jalur apa istilahnya, perkampungan seperti itu. Macet itu teman-teman. Ini kita mendekati daerah Banyumanik teman-teman, GT Banyumanik ya. Jadi
di sini ini sistem pembayarannya itu ketika kita masuk itu tadi cuma ngetap kartu dan ngecek saldo, kemudian bayarnya di GT Banyumane. Nah, di GT Banyumane ini tol Trans Jawa ini, tol Ungaran ini terintegrasi dengan tol Semarang ABC yang dikelola oleh Jasa Marga. Nah, jadi kalau yang Semarang Ungaran ini dikelola oleh TMJ, Trans Marga Jateng. Nah, kalau yang ini Jasa Marga. Itu kalau yang mau keluar Banyumane paling pojok kiri ya teman-teman, sehingga bayarnya hanya ruas dari asal sampai Banyumane. Tapi kalau bayar yang di GT utama ini, GT Banyumane ini, bayarnya langsung dari asal sampai Banyumane berapa, langsung ditambah Semarang ABC. Jadi kalau saya ini tadi berapa, 7,5 ya kelihatannya, 7,5 apa 8,5 dari Ungaran ke Banyumane. Nanti akan tambah 5,5. Coba kita cek. Oh, itu masih 7.000, berarti 14.000 teman-teman. 14.000 itu dari Ungaran ke Banyumane ditambah Semarang ABC. Jadi ini kita masuk tol dalam kota Semarang ini terserah mau exit di mana, mau di Jatingaleh bisa, Gaya Mesari bisa, Mukti Harjo, Manyaran, itu yang bayarnya segitu, itu langsung bayar di muka 5.500 ya. Nah, ini percabangan bertemu dengan jalur tol Semarang ABC. Itu kelihatan di depan itu konstruksi gedung apa itu ya, saya kurang tahu persis itu. Ini daerahnya di daerah Tembalang teman-teman. Ini kita berada di atas ruas Semarang ABC yang dari Tembalang ke Serondol teman-teman. Terus kita ketemu dengan jalur tol ABC itu tadi. Oke, ini sore-sore ini kita mau ke Semarang dalam rangka jalan-jalan saja ya, mau ke Johar, mau ke Kauman, mau sholat maghrib di sana. Terus nanti mau lanjut cari nasi gandul. Nah, nanti tak carikan, tak buatkan video tersendiri yang nasi gandulnya. Nah, itu ada tower-tower ya, di sebelah kiri itu adalah tower-tower seluler yang ada di puncak Bukit Gombel teman-teman. Nah, ini pertemuannya dengan jalur Semarang ABC seperti ini. Jadi dari bawah ini adalah entry dari Serondol ya, dari Ada. Ini ada gedung sarjana apa ini, Politeknik Negeri Semarang ya ini ya teman-teman, Poltekkes. Nah, ini ada gedung Hotel Aston tuh kayaknya. Terus ini apartemen apa ya ini ya. Ini jalurnya lebar sekali. Dulu di sini kerap macet sebelum ruas tol ABC Semarang ini terintegrasi dengan Trans Jateng ya, Trans Jawa ya. Jadi dulu itu sistemnya tertutup. Nah, jadi masuk bayar, keluar bayar. Dulu tunai nih 2,5, masuk bayar tunai 2,5, keluar bayar tunai 2,5. Nah, ini Semarang nih bekas GT Tembalang dulunya teman-teman. Nah, ini selain tunai, sistemnya manual juga berada di tanjakan kalau dari arah bawah. Ini kita dari arah atas turun ya. Kalau dulu itu dari arah bawah itu nuanjak dari apa, interchange Jangli itu ya, dari interchange Jangli itu nuanjak terus dan kerap macet karena ngantri bayar tol. Nah, itu repot banget teman-teman. Jadi jalannya naik tapi macet, jadi harus stop and go. Nah, itu bisa ini gampang mudah terbakar ya kampas remnya ya.
Ini jalanannya menurun teman-teman, sangat berbahaya dan tidak jarang ya terjadi kecelakaan di sini. Ini ada truk malah parkir di dekat jalur penyelamat. Hati-hati. Nah, itu kelihatan di depan pemukiman yang mulai padat ya di sekitar Tembalang ini. Di sekitar Tembalang Jangli ini padat sekali itu teman-teman pemukimannya. Ini juga salah satu ruas tol yang tua ya, karena dibangunnya itu sudah sejak tahun 80-an. Waktu itu masih zaman Pak Presiden Soeharto ya. Oke, ini ada persimpangan teman-teman. Ke kiri yaitu arah Jatingaleh Jakarta Manyaran, ke kanan arah Gayam Sari Purwodadi Demak ya. Ini kita ambil kanan karena tujuan kita mau exit di daerah Kaligawe nanti ke arah Pantura Timur. Ini ruasnya cukup lebar, jalannya aspal. Kemudian di sini ini juga ada rest areanya ya, satu ya, tapi bukan yang di sini sih, yang di Jatingaleh. Yang kiri tadi ya, arah Jakarta itu ada rest areanya satu di daerah mendekati GT Manyaran teman-teman. Kalau ini kelihatannya dulu ketika bangun ini di Keruk ya, di mengeruk bukit ya. Di kanan ini ada Jangli, ini daerah Jangli. Ini ada Jangli ini di daerah Jangli tempatnya siapa? Fateh ya. Nah, itu ada perumahan sama ada water boom apa namanya, lupa saya namanya, lama ndak kesana. Iya, ini jalan tol ini kan lewat Jangli Mbak Dayu ya. Ini pas kemarin itu tuh ke Semarang. Dayu di belakang kok. Oke, ini teman-teman ada rambu-rambu perbaikan jalan ya di sebelah kiri ini. Dia harus hati-hati, mungkin kelihatannya sedang perawatan reguler mungkin ya. Perawatan reguler. Nah, itu di kanan tuh pemukiman daerah Kedungmundu ini sepertinya. Kedungmundu padat sekali itu. Kemudian untuk ruasnya ini juga situasi kendaraannya juga tidak terlalu padat, agak lengang. Ada jembatan nih ke kiri ke arah Pasar Kambing, kanan ke arah Kedungmundu, arah ke Kelipang. Nah, itu lewat situ teman-teman. Bentar, kurang sedikit Dayu. Oke teman-teman, ini ada petunjuk ya. Petunjuk kalau ke kiri itu Gayam Sari, Simpang 5 Purwodadi, itu nanti exit di GT Gayam Sari. Nah, nanti kalau dari GT Gayam Sari itu bisa menuju ke Simpang 5, bisa juga menuju arah ke Purwodadi. Nah, ini kita exit di sini apa Jatingaleh apa Muktiharjo sama nih, udah tidak bayar karena sudah bayar, kepotong langsung saldonya tadi ketika ngetap di GT Banyumanik 500 meter nih, GT Gayam Sari teman-teman. Sore ini kira-kira jam 5 lebih ya. Ini kita hampir mendekati suasana maghrib. Ini nanti kita maghriban di Masjid Agung Kauman ya teman-teman. Tanjung Mas Johar lurus ya. Ini kita arah Tanjung Mas Johar Demak. Kita lurus di sini ini sampai Muktiharjo ini deket nih, paling cuma berapa lah ya. Ya kalau di tol nih paling cuma 2-3 menit. Jadi kalau masuk tol di Muktiharjo keluar Gayam Sari itu ya cuma sebentar langsung udah keluar.
Nah, bis-bis dari Terboyo, dari Kaligawe itu sekarang itu kalau keluar mau ke arah selatan, arah ke Solo Jogja itu harus lewat sini teman-teman, harus lewat tol. Kalau dulu kan lewat kota ya. Itu di kiri kelihatan teman-teman samar-samar menara, itu adalah menara MACT, Masjid Agung Jawa Tengah. Itu tingginya 99 meter. Kita bisa naik ke sana, membayar tiket berapa ya dulu, 7.500 kelihatannya. Siang buka, malam buka. Dari atas menara itu bisa melihat pemandangan kota Semarang dari ketinggian. Kalau siang kelihatan pemandangan kota, kalau malam kelihatan pemandangan lampu-lampu, sangat cantik. Nah, ini ada gedung apa ini, OSM ya, gedung Universitas Semarang nih, megah sekali. Oh ya, ini tol ini nanti setelah berakhir di GT Muktiharjo itu ketemu dengan Pantura Kaligawe ya. Selain Pantura Kaligawe juga bertemu dengan arteri kota Semarang yang melalui pantai utara itu ya, melalui pelabuhan itu nanti lurus terus nanti bisa tembus di bundaran atau flyover Kalibanteng untuk melanjutkan perjalanan ke arah Kendal, Jakarta teman-teman. Nah, ini ada sumber ini berpapasan, sumber ekonomi ya. GT Muktiharjo jalan terus teman-teman. Kalau dari arah sana bayar ya 5,5, kalau dari sini lurus tidak bayar. Oke teman-teman, terima kasih. Ini kita sudah selesai jalan tolnya. Kita mau persiapan ke kiri masuk kota melalui Kota Lama. Teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini mulai dari Ungaran tadi sampai sini. Teman-teman yang senang dengan video ini silahkan subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.